Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Ananda Rahmadita dengan NIM H2410754. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menampilkan video dengan topik perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, perkembangan diri Erikson. Selamat menyaksikan! Perkembangan emosional merupakan aspek penting dalam kehidupan anak dan remaja karena sangat berkaitan dengan pembentukan kepribadian, hubungan sosial, dan kemampuan mereka menghadapi tekanan kehidupan. Namun, dalam kenyataannya, banyak anak dan remaja saat ini menunjukkan gejala ketidakstabilan emosional seperti mudah cemas, sulit mengendalikan emosi negatif, kurang percaya diri, dan menunjukkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan psikososial yang dijelaskan oleh Erik Erikson khususnya pada tahap kelima, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran yang umumnya dialami pada anak usia 12-18 tahun. Menurut teori Erikson, pada tahap ini anak dan remaja mulai mencari tahu siapa diri mereka, apa nilai yang mereka anut, serta bagaimana posisi mereka dalam lingkungan sosial. Pembentukan identitas diri yang kuat hanya dapat terjadi jika individu mendapatkan dukungan emosional yang memadai, diterima oleh lingkungan, dan memiliki hubungan sosial yang positif. Namun, berdasarkan temuan artikel, terdapat 3 faktor utama yang justru menghambat proses pembentukan identitas dan keseimbangan emosional, yaitu keluarga, pertemanan, dan media sosial. Pertama, dari sisi keluarga. Anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, penuh tekanan, atau kurang perhatian emosional cenderung mengalami kecemasan, kebingungan emosional, serta kesulitan membangun kepercayaan diri. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga gagal menjadi fondasi emosional yang sehat sebagaimana seharusnya dalam tahap perkembangan menurut Erikson. Yang kedua, dalam pertemanan. Hubungan dengan teman sebaya yang negatif, misalnya mengandung konflik, perundungan, atau tekanan sosial, menghambat remaja untuk berekspresi secara bebas dan membentuk identitas sosial yang positif. Erikson menyebut bahwa dukungan teman sebaya sangat penting dalam pembentukan identitas, dan tanpa hal itu, individu akan mengalami role confusion atau kebingungan peran yang berdampak langsung pada kondisi emosional. Ketiga, ada media sosial. Media sosial menambah kompleksitas masalah ini. Meskipun media sosial dapat digunakan untuk ekspresi diri dan koneksi sosial, artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol seringkali menimbulkan kecemasan, stres, serta rasa rendah diri akibat perbandingan sosial. Hal ini memperburuk kebingungan identitas dan menjauhkan remaja dari perkembangan emosional yang sehat. Teori Erik Erikson dalam perkembangan psikososial menyatakan bahwa setiap individu melalui 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Anak dan remaja, khususnya yang berada dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun, berada pada tahap kelima, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, remaja mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan siapa saya. Mereka mulai mengeksplorasi nilai, keyakinan, serta peran sosial yang ingin mereka ambil dalam masyarakat. Dukungan sosial dan emosional dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sangat penting agar mereka berhasil mengembangkan identitas diri yang stabil dan positif. Penelitian yang dilakukan oleh Jernita Susi Sriwati dan kawan-kawan menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja usia 12 hingga 17 tahun mengalami perkembangan emosional yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, pertemanan, dan media sosial. Mereka belum sepenuhnya mampu mengelola emosi secara mandiri dan cenderung merespons situasi emosional berdasarkan pengaruh lingkungan sekitar. Artinya, anak dan remaja memproses emosi berdasarkan suasana hubungan sosial, bukan pertimbangan emosional internal. Lalu, rentan mengalami kecemasan dan stres akibat tekanan dari teman sebaya dan media sosial. Dan yang terakhir, belum memiliki keterampilan reflektif yang kuat dalam memahami dan mengekspresikan emosi secara sehat. Hasil penelitian Shimomura menunjukkan bahwa perkembangan emosional anak dan remaja masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, pertemanan, dan media sosial. Jika dianalisis melalui teori perkembangan moral Holbrook, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak-anak dan remaja, terutama yang masih berada di dalam tahap awal, tahap prakonvensional atau awal konvensional, cenderung menilai baik buruk berdasarkan konsekuensi eksternal, bukan atas dasar niat atau prinsip moral yang reflektif. Sebagai contoh, dalam situasi sosial, anak lebih memilih bersikap baik agar tidak dimarahi orang tua atau agar tetap diterima oleh teman, bukan
karena pemahaman mendalam tentang nilai empati atau kejujuran. Ini menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan emosional dan moral yang lebih berbasis kesadaran nilai, bukan sekedar kepatuhan. Menurut Jan Piaget, perkembangan moral sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif anak. Anak-anak yang masih berada pada tahap moralitas heteronom melihat aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka belum mampu memahami bahwa niat dan konteks dapat memengaruhi penilaian moral terhadap suatu tindakan. Dalam temuan lapangan, hal ini terlihat dari bagaimana anak-anak menghindari konflik atau tetap mengikuti kegiatan bukan karena kesadaran tanggung jawab, tetapi karena tekanan eksternal seperti takut dimarahi guru atau tidak ingin dikucilkan teman. Berdasarkan berbagai temuan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional anak dan remaja saat ini menghadapi tantangan serius, terutama akibat yang pertama, pengaruh besar dari lingkungan sosial terdekat seperti keluarga dan teman sebaya. Yang kedua, paparan berlebihan terhadap media sosial dan dunia digital. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya pendampingan emosional yang konsisten dari orang dewasa seperti orang tua atau guru.